Pemirsa, kembali lagi di program dari redaksi Kominfo Newsroom. Dan Bung Jojo Raharjo menyambung yang tadi tentang pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat akan diberlakukan yang skala mikro. Sebenarnya apa bedanya nih? Hanya beda istilah atau seperti apa PPKM yang lalu dan yang skala mikro? Ya, terima kasih Bung Dimas dan juga tadi Bung Tomo memberikan penjelasan awal tentang topik-topik yang ditekankan terutama dalam upaya kembali memutus mata rantai penularan COVID yang pekan lalu dari tembus 14.000 ini membuat kita masih harus mencermati dan mawas diri. Bagaimana caranya agar menekan angka penyebaran COVID tidak semakin tinggi. Karena itulah pertengahan pekan lalu, Menteri Koordinator Perekonomian Pak Erlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua KPCPEN menegaskan bahwa mulai tanggal 9 ini, karena tanggal 8 kemarin adalah berlakunya PPKM selesai, maka mulai tanggal 9 diputuskan namanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro berbasis komunitas. Apa bedanya? Jangan-jangan masyarakat selalu berpikir satir, ini hanya pergantian istilah saja. Dulu PSBB, pembatasan sosial berskala besar, kemudian PSBB transisi, ada lagi PSBB lagi tarik rem darurat, kemudian PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, kemudian sekarang PPKM mikro. Ini apa artinya? Sebenarnya ini tidak hanya masalah mengganti istilah, ini lebih kepada melakukan kebijakan yang terarah, Bung Dimas. Jadi kalau sekarang ini ditegaskan juga oleh Presiden Jokowi hari Jumat kemarin, Presiden bertemu dengan gubernur-gubernur terkait DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Bali untuk menegaskan bahwa sekarang ini berlakunya PPKM mikro komunitas. Jadi bukan top down. Sekarang desentralisasi. Yang akan mengurus, yang akan lebih tahu adalah RT RW masing-masing. Komunitas masing-masing. Tidak bisa dibatasi secara besar, yang daerah ini tidak boleh ini, lalu itu diberlakukan sama di seluruh Jawa dan Bali, terutama yang zona merah ya. Semuanya berbasis dengan kondisi di tingkat lokal masing-masing, Bung Dimas. Seberapa jauh nih kira-kira efektivitasnya kalau misalnya dilakukan tadi desentralisasi tadi di skala mikro tadi, Bung Jojo? Sangat menarik kalau setelah ada kejadian ini PPKM mikro, kemudian ternyata Jawa Tengah sudah memberlakukan dulu. Kalau kita melihat Sabtu dan Minggu diawali, 6 dan 7 Februari ada gerakan Jateng di rumah saja. Jadi ini inisiatif Pak Ganjar bahwa khusus untuk weekend di uji coba pada 6 dan 7 kemarin ternyata itu akan efektif. Jadi orang tidak usah ke mall, orang tidak usah ke tempat keramaian, seluruh tempat wisata tutup dengan tagar Jateng di rumah saja. Tidak usah jauh-jauh dari Jakarta pun, di Bogor mulai berlaku kemarin weekend. Tidak usah disebut sebagai lockdown ya, tapi ada pembatasan tertentu yang lagi-lagi ini karena masalah ke situasi di lokalnya. Ganjil genap itu justru berlaku di saat weekend di Bogor. Ada lebih dari 500 mobil diputar balikkan dari Jakarta ke Bogor, kembali lagi Jakarta. Kemarin menarik sekali itu. Ada satu orang artis cukup viral, harus diputar balik lagi. Jadi ini memang ditentukan oleh masing-masing daerah. Pembatasan apa yang dilakukan, itu masing-masing daerah yang tahu kebijakannya. Tidak bisa dipukul rata, Bung Dimas. Karena memang tujuan kita tetap dua, ekonomi pulih, kesehatan pulih, tapi juga ekonomi bangkit. Dua hal ini tidak boleh ada yang tertinggal. Nah, seberapa siap nih Bung Jojo perangkat masyarakat terkecil, misalnya perangkat RT atau RW untuk menyikapi hal tersebut? Ya, kita kembali ke awal-awal COVID lalu, ketika bulan April, Mei tahun 2020, beberapa daerah mungkin karena parno, mungkin karena terlalu takut, begitu melakukan kebijakan-kebijakan yang agak ekstrim. Tapi dalam beberapa hal ini benar. Di Jogja, di Jawa Tengah, jalanan di tingkat gang, di tingkat desa itu ditutup. Kalau ada orang masuk dari luar daerah, kerabatnya datang, harus karantina atau harus membawa surat bukti non-reaktif atau negatif kalau sudah di PCR begitu. Dan memang harus seperti ini, harus dilakukan di tingkat komunitas, tidak bisa di tingkat wali kota atau bahkan gubernur. Ayo saling lapor, tidak usah dipaksa, karena memang orang kena COVID pun juga bukan aib.
Tapi jangan sampai itu bisa kemudian menular ke skala yang lebih besar. Sekali lagi, efektivitas atau tidak, kita kembali ke nilai bangsa Indonesia. Gotong royong, solidaritas, dan kita saling terbuka, kita jujur, dan dari sinilah kemudian dari komunitas kecil akan menyembuhkan yang lebih besar, Bung Dimas. Baik, mungkin karena klasternya sudah bergeser kali Bung Jojo ya. Betul, Dari betul. klaster perkantoran ke klaster keluarga gitu. Ke klaster pemukiman juga. Oke, baik. Oke, terima kasih Bung Jojo atas informasinya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di sini di program dari redaksi Kominfo News.